Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami tentang deteksi pesawat terbang menggunakan CNN. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Yohanes Lukendrawan dengan NIM akhir 159. Saya Alexander Almasantosa dengan NIM akhir 175. Saya Ferdinand Permana dengan NIM akhir 156. Yang pertama adalah terbelakang. Deteksi objek merupakan salah satu topik fundamental dalam computer vision yang memiliki aplikasi luas. Proyek ini berfokus pada deteksi pesawat terbang menggunakan teknologi Convolutional Neural Network atau CNN dengan dataset CIFAR 10. Tujuan dari proyek ini adalah membangun dan melatih model CNN yang dapat mendeteksi pesawat terbang dari dataset CIFAR 10 dengan akurasi yang baik, serta memahami proses training neural network dan evaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall. Yang kedua ada metodologi. Data ini diambil dari website cstoronto.edu dengan nama dataset CIFAR 10. Dataset ini berisi 60.000 gambar berwarna 32 kali 32 dalam 10 kelas. 10 kelas ini terdiri dari pesawat terbang, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak, kuda, kapal, dan truk. Metode yang digunakan pada dataset ini adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Untuk urutan tata caranya, yang pertama load dataset, kemudian pre-processing dataset tersebut, kemudian kita membuat arsitektur untuk CNN, lalu untuk training model dan testing model. Untuk yang terakhir ada evaluasi dan hasil. Untuk akurasi ditentukan menggunakan fungsi model evaluate dari TensorFlow Keras. Selanjutnya, setelah kita membahas metodologinya, saya akan menjelaskan soal hasil yang kita peroleh setelah kita merancang dan juga melatih model yang akan kita buat. Dan setelah modelnya selesai dibuat, ini hasil yang kita dapat. Jadi di sini kita ngambil 6 gambar sebagai contoh di sini. Ini gambarnya kita ambil dari data testing, terpisah dari data training tentunya. Dan kita lihat di sini bahwa model bisa dengan sukses membedakan mana yang gambarnya merupakan objek pesawat dan mana yang bukan. Di sini yang objek pesawat, nilai Pratt-nya itu adalah yang lebih dari 0,5. Oleh karena itu kita lihat di sini di gambar ke-6, itu gambar pesawatnya sudah dideteksi dan nilai prediksinya adalah 1,0. Yang berarti modelnya sangat confident bahwa objek ini adalah pesawat. Sedangkan kita lihat di objek-objek lainnya yang kita lihat sudah jelas adalah mobil, anjing, kapal. Di sini nilai Pratt-nya adalah 0. Yang berarti model sudah confident bahwa objek di sini merupakan objek yang bukan pesawat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini hasil lainnya kita tes menggunakan data dari luar dataset. Kita mengambil gambar dari internet, lalu kita testing pada model yang sudah kita buat tadi. Di sini model juga menunjukkan, setelah kita tunjukkan gambar pesawat, model percaya bahwa ini memang benar-benar pesawat dengan confidence sebesar 99,98%. Berarti modelnya sudah sadar bahwa ini adalah pesawat. Lalu untuk hasil berikutnya juga, oh ya, di sini kita akan melihat statistik dari dari training dan juga validasinya. Jadi di sini kita lihat garis biru dan juga garis biru merepresentasikan data training dan juga garis oranye merepresentasikan untuk data validasinya atau testingnya. Nah, pertama-tama kita lihat di sini bahwa mereka berdua ini garisnya selalu sejalan, baik di graf model akurasi
model loss, model precision, dan juga model recall. Karena mereka searah, artinya model yang kita buat itu sudah tidak overfitting. Keduanya sudah sejalan, baik training maupun testingnya. Lalu kita lihat juga bahwa baik akurasi maupun precision-nya mencapai nilai yang tinggi. Yang berarti apa? Model bisa memprediksi gambar pesawat dengan cukup baik. Lalu kita lihat juga di ketiga graf ini bahwa setelah epoch ke-30 perubahannya itu tidak signifikan lagi. Kita lihat apa? Dia sudah mulai stuck di untuk akurasinya saja kita sudah lihat dia stuck di 90-an%, di atas 96% dan di bawah 97%. Juga untuk model loss-nya itu sudah di bawah 10% dan juga untuk presisinya kita lihat di antara 80 sampai 90%. Dan setelah itu, setelah di epoch 30 ke atas, kita lihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Begitu juga untuk recall. Baik, di sini algoritma CNN ini juga memiliki sebuah keterbatasan di mana jika bentuk yang menyerupai bentuk pesawat itu akan diasumsikan sebagai model pesawat juga. Contohnya seperti gambar di sini. Di sini merupakan sebuah gambar burung yang yang bentuknya hampir mirip seperti pesawat terbang. Maka di sini dideteksi sebagai pesawat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena algoritma ini mengkompres gambar yang asli menjadi piksel yang lebih kecil, lalu hanya memunculkan siluet bentuk dari sebuah objek tersebut. Setelah dilakukan pendeteksi, model burung ini dideteksi sebagai pesawat. Jadi keterbatasan dari objek CNN ini, apapun yang berbentuk modelnya seperti pesawat terbang, maka akan dideteksi sebagai pesawat terbang. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, model CNN untuk deteksi pesawat terbang menunjukkan dataset SIFAR 10 berhasil mencapai performa yang baik dengan akurasi dan precision yang cukup tinggi. Model juga menunjukkan pembelajaran yang sehat tanpa overfitting. Meskipun demikian, model ini masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara burung dan pesawat karena kesamaan dari bentuk dan fitur visual keduanya. Cukup dari kelompok kami. Terima kasih.